kita yang masih mempunyai pengaruh magnet apabila benda lain diletakkan pada ruangan tersebut. Untuk memudahkan kita menentukan arah garis-garis kuat kawat arus lurus pada medan magnetik bisa menggunakan kaidah tangan kanan, yang dimana ibu jari berguna untuk menentukan kuat arus dan keempat jari dirapatkan untuk menentukan garis-garis medan magnetik. Besar yang menyatakan medan magnetik pada kawat berarus bisa disebut dengan induksi magnetik. Induksi magnetik dilambangkan dengan B. Nah, di sini kita akan membahas tentang cara mencari induksi magnetik. Cara mencari induksi magnetik bisa kita menggunakan hukum Biot-Savart. Biot-Savart dalam eksperimennya menyatakan bahwa kuat medan magnet di suatu titik yang dipengaruhi oleh kawat penghantar dan dialiri arus listrik adalah berbanding lurus dengan kuat arus listrik, berbanding lurus dengan panjang kawat, berbanding lurus dengan kuadrat jarak antara titik dengan penghantar, berbanding lurus dengan sinus apit antara arus penghubung antara titik kawat. Secara matematis, hukum Biot-Savart dapat ditulis sebagai berikut. Nah, dB itu melambangkan induksi magnetik di suatu titik. I menggambarkan kuat arus listrik. dl melambangkan panjang elemen kuat arus, dan theta menggambarkan suatu sudut antara arah kuat arus listrik dengan garis hubung titik ke kawat arus. K melambangkan bilangan konstanta. R jarak dan titik ke panjang elemen kawat berarus. Nah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang besar induksi magnetik pada kawat lurus berarus dan melingkar. Yang pertama yaitu tentang kawat lurus berarus. Kawat lurus yang dialiri arus listrik akan menghasilkan medan magnet yang homogen untuk jarak yang sama dari kawat tersebut. Medan magnet yang dihasilkan membentuk lingkaran mengelilingi kawat dan arahnya ditentukan menggunakan kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanan yaitu seperti pada gambar di atas. Besar medan magnet di sekitar kawat lurus berarus listrik dipengaruhi oleh besar arus listrik dan jarak titik tinjau terhadap kawat. Semakin besar kuat arus yang diberikan dan semakin dekat jarak terhadap kawat, maka semakin besar kuat medan magnetnya. Besarnya kuat medan magnet pada kawat lurus panjang dapat dirumuskan seperti gambar di atas. Nah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan yang kedua yaitu kawat melingkar. Kawat lurus melingkar yang dialiri arus listrik pada arah tertentu, maka di sumbu pusat lingkaran akan timbul medan magnet dengan arah tertentu. Medan magnet di sekitar kawat melingkar juga dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Berbeda dengan kawat lurus panjang, pada kawat melingkar, ibu jari tangan kanan menyatakan arah medan magnet dan keempat jari lainnya menunjuk arah arus listrik seperti pada gambar di atas. Besarnya kuat medan magnet pada kawat melingkar dapat dirumuskan seperti pada gambar di samping. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu gaya magnet. Gaya magnet adalah bentuk gaya yang memiliki kemampuan menarik benda berbahan khusus yang ditimbulkan akibat adanya magnet di dalamnya. Untuk menentukan besar gaya magnet dapat kita tentukan melalui rumus di atas berikut. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Pertama, gaya magnetik di antara dua kawat sejajar berarus. Dua buah kawat sejajar yang saling berdekatan dan dialami listrik juga akan timbul gaya magnet. Jika arah arus pada kawat adalah searah, maka akan terjadi gaya tarik-menarik antara dua kawat. 2. Gaya magnetik pada partikel bermuatan listrik. Kawat berarus dalam medan magnetik mengalami gaya magnetik. Arus listrik dalam kawat dihasilkan oleh partikel bermuatan elektron-elektron yang bergerak. Dengan demikian, partikel bermuatan yang memasuki daerah medan magnetik pun akan mengalami gaya magnetik. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan ke aplikasi gaya magnet. Aplikasi gaya magnet dapat kita lihat pada galvanometer, motor listrik, spektrometer massa, dan alat ukur aliran darah. Galvanometer adalah alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur keberadaan arus listrik di dalam suatu rangkaian listrik. Nah, galvanometer merupakan komponen dasar dari amperemeter dan voltmeter. Dalam mengukur kuat arus listrik, galvanometer bekerja berdasarkan prinsip bahwa sebuah kumparan yang dialiri arus listrik
dapat berputar ketika diletakkan pada suatu daerah medan magnetik. Pada dasarnya, kumparan terdiri atas banyak lilitan kawat. Yang kedua adalah spektrometer massa. Spektrometer massa adalah alat yang dapat menentukan massa atom dengan teliti. Alat ini memanfaatkan prinsip gaya Lorentz. Atom yang akan diukur massanya mula-mula diionisasi sehingga bermuatan positif. Ion tersebut ditembakkan ke dalam medan magnet yang diketahui besarnya. Jika laju ion dapat ditentukan, maka massa atom dapat dihitung berdasarkan pengukuran jari-jari lintasannya. Lalu, bagaimana cara kita untuk menentukan laju ion dengan mudah? Cara yang mudah adalah dengan menggunakan selektor kecepatan. Selektor kecepatan memanfaatkan gaya listrik dan gaya magnet. Medan magnet dan medan listrik dibangkitkan dalam suatu ruang dalam arah yang saling tegak lurus. Partikel bermuatan ditembakkan masuk ke dalam ruangan yang mengandung dua medan tersebut. Baik medan listrik maupun medan magnet masing-masing melakukan gaya pada partikel. Besar medan listrik dan medan magnet diatur sedemikian rupa hingga kedua gaya tersebut persis sama besar dan berlawanan arah. Dengan demikian, partikel tidak mengalami pembelokan. Yang ketiga adalah motor listrik. Motor listrik terdiri dari bagian stator dan bagian rotor. Bagian stator merupakan bagian motor listrik yang tidak bergerak, sedangkan bagian rotor merupakan bagian motor listrik yang bergerak. Bagian stator umumnya memiliki magnet tetap, sedangkan bagian rotor umumnya terdiri dari kumparan kawat yang dililitkan pada jangkar. Pada prinsipnya, motor listrik memiliki kumparan dalam medan magnet tetap. Jika kumparan tersebut kita aliri arus listrik, maka kumparan tersebut dapat bekerja suatu gaya magnetik atau yang kita sebut dengan gaya Lorentz. Yang terakhir adalah alat ukur kelajuan darah. Alat ukur kelajuan darah dapat diawali dengan medan magnetik yang diarahkan lurus pada arteri. Gaya magnetik akan membelokkan ion-ion positif dan negatif ke sisi-sisi berlawanan di suatu arteri. Alat ukur aliran darah menggunakan beda potensial menyeberangi arteri untuk mengukur kelajuan darah. Hasilnya adalah timbul beda potensial antara sisi-sisi yang berlawanan pada arteri yang dapat diukur dengan sebuah alat ukur tegangan listrik atau yang kita sebut sebagai voltmeter. Video pembahasan kami tentang medan magnetik. Jika ada tutur yang salah, kami mohon maaf atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Oke. Satu, dua, tiga, ya. Sekian lah. Satu, dua, tiga, ya. Sekian video pembahasan tentang medan magnetik dari kami. Jika ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Dadah guys. Dah. Segini gini-gini.